Om abignam mastu namo sidam windu sara murti ang lebur sarat kabeh. Teman-teman yang saya cintai, sekarang ada Kajang Kliwon Nyitan dan Kajang Kliwon Wudan. Di Kajang Kliwon Wudan itu adalah ada Kajang Kliwon setelah Purnamo, itu dinamakan Kajang Kliwon Wudan. Di saat Kajang Kliwon Wudan, kita mempunyai kewajiban nyupat sarwo prani. Ya, nyupat sarwo prani. Kemudian yang namanya nyupat sarwo prani, oleh karena kita sudah pada kodratnya, terjadi suatu sirkulasi perpindahan energi. Kita dengan binatang, dengan jasa dernik, kita menumpahkan energi. Kemudian binatang-binatang di lingkungan kita dan termasuk jasa dernik, balang, capung, jangkrik, semut, beluang, semua itu diserap oleh makhluk-makhluk kecil dan binatang-binatang. Sehingga di Kajang Kliwon Wudan itu, ini walaupun dulu sudah dilupakan gitu ya, sekarang mulailah di Kajang Kliwon Wudan menjadi patokan. Kita mesaib dan mesegeh, ya, agar tidak percuma kita melakukan suatu pewintenan Raja Panulah, yang artinya kita boleh nyupat sarwo prani. Nah, bila mana kita tidak mewinten Raja Panulah, andai pun kita punya hasrat-hasrat untuk menyupat sarwo prani, itu tidak akan bisa. Karena di dalam jiwa kita itu masih didominasi oleh sifat-sifat yang negatif, seperti kemarahan, kebencian, iri hati, ketersinggungan, keambisian. Ini malah menambah kotornya sarwo prani yang ada di lingkungan kita. Oleh karena kita sudah melakukan pewintenan Raja Panulah, maka apapun yang kita lakukan dalam konsep Buddha Yadnya dan Yadnya Sesa, jangan diragukan, berhasil. Kita akan melakukan nyupat sarwo prani. Walaupun kita memuja dengan Trisandya, memang pujanya sudah benar, tetapi dasarnya pujaan itu akan benar-benar berfungsi bila mana kita sudah membersihkan sang jiwa yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk mesegeh, sebelum kita makan, begitu habis masak mulai mesegeh, ya, di bataran-bataran, terutama di bataran-bataran Bali yang sangat pendek, wong buta prete ye nama suada, ayaban cepok selesai dah.
Ya, itu. Kemudian yang lebih lagi, di Semosano ini biasakan di kajang wudane ngai nasi telompokan dan tumpeng danan dan nasi kepelan papat. Ini khusus ini matur kini desang yang Ibu Pertiwi. Tumpeng danan ini adalah katuring sayang Ibu Pertiwi dengan puja yang sangat pendek ya. Angah Sri Prabowati Sarwo Jiwo Amerta ya namah. Wong rang ringsah siwo bumi ya nama suaka. Ya, isine ngatur Bali. Ratu Sangyang Ibu Pertiwi, Paduka Betari Sangyang Ibu Pertiwi, Rumaga Sangyang Amerta, Rumaga Sangyang Urip. Mangnene asung kerta nugraha maring sehananing urip. Ayam landasan niat kita sudah ngaturan ring ida Sangyang Ibu Pertiwi. Nah kemudian sira Sang Buddha Saliwah, Sang Buddha Rudira, Sang Buddha Kekawah, Sang Buddha Ari-ari. Iki tada labo sajin te wos sira Hamuktisari aja sira angawi beda aja sira angeringin sehananing urip ring pekarangan. Niki harus jelas niki. Nah niki di kajang kriyon wudane wajib kita lakukan sekarang ini. Ya, bila perlu, kalau yang namanya Yadnya Seso, ini banyak yang sudah meninggalkan, tetapi seharusnya kita lakukan itu. Di tempat nasi, di dapur, di cangkem pawon, di talenan, di natah, di setengah natah, di bucun-bucun Bali, termasuk juga di Pataran Merajan, di Natar Merajan, sampai dekat Lebuh. Jangan, enggak usah sampai ke Lebuh, dekat Lebuh, ya cukup, karena ini Lebuh ya, di muka Lebuh tidak keluar, di belakang angkul-angkul ya, itu wajib kita lakukan. Nah kemudian bagi anak-anak yang tidak bisa, yang belum waktunya dia belajar ya, kitalah seharusnya mewakili. Ingat itu semua pada saat kita ngaturan nasi popolan besik, kepelan papat, tumpeng danan duo, itu ingat keluarga. Kita sebagai wakil daripada keluarga itu. Setelah kita ngaturan di sana, di Semosano namanya, barulah kita ke Kemulan maturan. Ya, barulah ke Kemulan. Seadanya ini, boleh hanya dengan canang ajuman, boleh, cukup sudah itu. Ya. Itu di Kajeng Kliwon Wudan. Tentang Yadnya Seso, boleh setiap hari, alangkah bagusnya. Ya. Sekarang apa yang namanya Buddha Preto? Yang namanya Buddha Preto itu
adalah amerta yang mengalami proses ketiga kali. Sekarang amerta diproses oleh tumbuh-tumbuhan, menjadilah dia berbentuk kacang-kacangan, ya. Itu kan sudah proses tumbuh-tumbuhan. Dari bumi dia diproses oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian dimakan oleh ibu. Ya, sudah 2 kali ini. Dari tumbuh-tumbuhan ke ibu, kemudian dari ibu langsung ke anak. Yang seorang ibu yang mengandung, ya. Tai lang-lang daripada anak inilah yang menjadi buta prete. Tidak boleh dia naik ke bumi. Kalau itu kita tidak perhatikan, ini akan berkombinasi dia dengan sanak catur yang namanya buto saliwah, buto rudiro, buto kekawah, dan buto ari-ari. Inilah yang menyebabkan sakit-sakit, tidak berarti medis ya, sakit-sakit yang berarti kelainan. Sakit-sakit kelainan ini berbeda dengan sakit-sakit yang memang disebabkan oleh medis. Yang dimaksud dengan sakit medis, ya, malaria menggigit kita. Sekarang ada virus corona, ada yang penyakit dari virus-virus babi. Itu yang juga menyebabkan penyakit. Ini terjadinya juga pertumbuhan virus. Sejak kapan masyarakat Bali lalai dengan yadnya seso? Sekarang tidak ada, saya lihat. Ini adalah akibat daripada kelalaian itu. Nah, itu yang hubungannya dengan waktu. Kemudian kajang kliwon nyitan, ya. Bahasa nyitan ini adalah tumbuhnya sinar. Ya, kalau dulu orang ngenyiting lampu adalah menyalakan lampu sentir. Itu ngenyitin namanya. Sekarang secara spiritual atau secara agama, yang dimaksud dengan nyitan itu adalah menyalakan jiwa. Menyalakan jiwa. Menyalakan pikiran. Sehingga dalam bahasa Bali ada yang dikatakan nyet cita budi manah rasa lan pengerasa. Ini awalnya adalah dari nyet. Awal daripada suatu niat atau suatu hasrat. Ini yang dikatakan ngenyitin, ngenyetan. Ya. Jelas sekali ini ya. Apa yang harus kita nyetang? Ya, apa yang harus kita hasratkan? Apa yang harus kita niatkan? Saya rasa tidak ada perbedaan di semua orang. Pasti
semua yang hidup di dunia ini meniatkan atau menghasratkan suatu kesejahteraan, kesehatan, keharmonisan. Ini yang menjadi patokan sekali. Pertama ya jelas yang kita cari, yang harus kita nyeteng adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Jangan lain ya, keharmonisan. Yang kedua baru kesehatan. Dan yang ketiga baru kesejahteraan. Ini harus kita ingat. Nah, kemudian untuk melakoni hasrat-hasrat yang tepat untuk hidup, kita wajib menyadari lebih dulu. Ya. Apa yang harus disadari? Kita manusia yang lemah. Sesungguhnya manusia kalau sendiri diam, ya, tidak ada apa-apanya. Tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian lebih daripada bantuan orang lain adalah bantuan daripada alam. Yang paling kuat, yang paling memberikan keyakinan untuk kelangsungan hidup kita adalah bantuan daripada alam. Terutamanya adalah mukjizat daripada alam semesta ini. Pada saat hari Kajeng Kliwon Nyitan inilah sangat tepat kita untuk memuji, untuk menghormati, untuk menyembah kekuatan alam. Kekuatan alam yang paling dekat dengan kita itu ada 4. Ya. Air, api, angin, dan bayu. Empat ini. Mukjizat daripada 4 unsur alam ini harus kita dambakan dengan melakukan persembahyangan di Kamulan. Kalau memang ada kesempatan kita, alangkah baiknya kita sampai di Kayangan 3 kalau Kajang Kliwon Nyitan. Ya. Untuk implementasi daripada konsep-konsep yang saya sampaikan, yang dasarnya adalah catatan para leluhur kita yang telah tertulis di dalam lontar. Di Pura Pusah kita menghormati sumber daya alam. Di Pura Desa kita menghormati sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu ada pada pengetahuan. Jangan salah. Ya, jangan salah. Sumber daya manusia itu ada pada pengetahuan. Kemudian di Pura Dalam kita hormati beliau
yang ada di Puro Dalem sesungguhnya adalah siwa guru di sana. Beliau juga sebagai siwa, beliau juga sebagai guru juga di sana. Beliau juga Betari Umo yang bersama dengan Betara Siwo. Kalau kita ke dalam, maka kita mohon kekuatan daripada para dewa agar menurunkan sebuah mukjizat demi kita bisa mengubah sikap-sikap mental yang negatif. Sikap mental yang negatif yang saya maksud, yang berhubungan dengan Puro Dalem, ketakutan yang tidak ada dasarnya. Artinya kita kadang-kadang mempunyai rasa takut tanpa alasan. Kemudian kita terikat dengan suatu konsep-konsep yang salah. Mengkonkretkan konsep-konsep yang salah. Ini harus beliau yang memberikan suatu anugerah agar kita bisa berubah. Nah, sekarang kita lihat di masyarakat langsung. Bagaimana kejiwaan daripada masyarakat langsung? Satu, pada umumnya manusia itu mempunyai bantahan terhadap kebenaran-kebenaran. Yang kedua, penghinaan terhadap kebenaran-kebenaran. Sehingga banyak sekali umat kita terbelenggu oleh konsep-konsep yang tidak mengarahkan kita mengenal pengetahuan lebih dalam. Kita harus ke Puro Dalem ini agar beliau yang melebur ikatan-ikatan atau kekongkretan daripada konsep yang belum tentu benar. Kesadaran ini perlu sekali kita bangkitkan. Oleh karena kita tidak mungkin dan pasti tidak bisa mendidik diri sendiri. Tidak bisa. Tetapi kita yakin anugerah-anugerah yang kita dapatkan di pura-pura tertentu itu akan mengubah ketetapan-ketetapan pikiran yang belum pada esensi kebenaran. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehubungan dengan Kajang Klion Nyitan. Kalau Kajang Klion Wudan, kita cukup di pekarangan saja. Tapi pada saat Kajang Klion Nyitan, itu alangkah baiknya kalau kita sampai ke Kayangan Tiga. Itulah, ke Kayangan Tiga. Nah, dalam konteks penerapan daripada japa, mantra,
puja. Sekarang yang dijapakan, yang biasa dijapakan. Gayatri mantra japa kan? Karena harus diucapkan berulang-ulang. Tetapi bila mana kita tidak mempunyai tujuan yang tepat, sama dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya nantinya. Itu. Di pagi hari kita boleh menjapakan, kalau bisa sebelum matahari terbit. Pertama kita harus berpandangan bahwa Sang Hyang Brahma mendominasi diri kita. Ya, ini kehendak ini. Sang Hyang Brahma menjadi Gayatri. Ini kehendak daripada alam. Tidak boleh dirubah-rubah. Apakah pagi hari itu tidak boleh Sang Hyang Wisnu menjadi Gayatri? Tidak. Pagi-pagi kita menyembah Brahma dulu. Kita ingat Brahma dulu. Agar beliau betul-betul mendominasi kita. Disinilah arti daripada penyerahan diri dan kepasrahan. Agar dari hati nurani kita menyerahkan diri, menguasakan diri kepada Brahma. Barulah kita melantunkan japa Gayatri. Kalau di siang hari, kita harus mengingat Dewa Iswara dulu. Ya, agar mendominasi segalanya di dalam diri kita. Barulah kita menjapakan Gayatri. Kemudian kalau di sore hari, kita wajib menghormati dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dewa Wisnu agar mendominasi diri kita. Barulah kita menjapakan Gayatri mantram. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita kembalikan kepada apa yang saya katakan tadi, sang waktu di Bali memang harus konkret dari zaman dahulu kala. Kita sebagai orang Bali sudah tidak pernah bergeser dengan padewasan, dengan dedauhan, dengan sasih tanggal panglong. Tidak pernah bergeser. Kita sebagai generasi penerus wajib seperti itu. Nah, sekarang kembali kepada inti topiknya. Apa yang kita cari? Bagaimana bukti daripada kita selaras dengan kehendak daripada alam? Ya. Ini sudah jelas seperti yang saya katakan tadi. Brahma kedep Wisnu Sidi Iswara Mandi. Ya. Brahma kedep itu adalah suatu cahaya yang muncul pada saat kita tidak berkeinginan untuk mengundang cahaya itu. Inilah kehendak. Bila mana kita betul-betul menginginkan agar ada sinar di depan kita, keinginan kita bertentangan dengan kehendak. Sampai kapanpun itu tidak akan bisa ketemu. Ya. Ini yang perlu diperhatikan.
Inilah yang dikatakan Brahmokedep. Nah, kemudian Wisnu Siddhi. Yang namanya Siddhi itu adalah fungsi daripada air. Pertama kali kita ke dalam dulu ya. Jangan keluar dulu, ke dalam. Wisnu Siddhi bila mana terasa di ubun-ubun ada hawa dingin. Itu air suci. Itu yang dikatakan banyu prakerti. Banyu itu artinya air. Ya. Banyu prakerti. Kemudian di pusar dikatakan geni prakerti. Kalau saja kita sudah merasakan ada air suci di dalam Siwodwara, jangan ragukan lagi, itulah Wisnu Siddhi. Yang nanti akan bisa kita implementasikan di dalam mantra-mantra tertentu. Itu. Nah, kemudian Iswara Mandi. Ya. Iswara Mandi itu jangan kita menghayal dulu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Namun sekarang, bila mana kita duduk, ada desir angin. Bisa datang dari belakang, bisa datang dari muka, bisa dari samping kiri, samping kanan. Itu ada desir angin yang halus sekali. Ya. Itu sudah Iswara Mandi. Ya. Itu sudah Iswara Mandi. Mengapa kita katakan Iswara Mandi? Di sini juga berarti kehendak daripada angin itu datang. Bila mana itu dari keinginan, biar 1000 kali kita mohon, ya Tuhan, saya mengundang angin agar ada angin yang berdesir dan halus, tidak akan bisa tercapai. Nah, inilah artinya kita berada di belakang daripada kehendak. Ya, tidak boleh kita mendahului kehendak. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, after you, I'm following you. Gitu. Anda duluan, saya di belakang. Itu artinya tetap itu selalu jangan sampai itu kita berada di depan kehendak. Ini yang saya tegaskan. Nah, mungkin hanya sekian dulu. Marilah kita sempurnakan ini dengan bahasa Paramosanti. Semoga kita bisa damai di hati, damai dimanapun, di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai. Om Santi 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 Om.